Wa itulah mulailu ya 36 ayat 36. Mana itu ayatullah mulailu? Ini benar nih. Ente udah ngaji di ini, di rumah Sardi nih. Ngaji. Ini nih. Iya. Coba. Fa'ingkila tuh mana? Ini nih. Halaman berapa ini? 45. Baris berapa itu? Halaman 45 baris ke-6. Halaman 45 baris ke-6. Agak majuan biar anget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa in qila, maka jikalau ditanya orang, al-lailu afdalu amin naharu, apakah malam itu lebih utama dibanding siang, ataukah siang lebih utama dibanding malam? Al-jawabu, jawabnya, al-lailu afdalu, adapun malam hari yaitu lebih utama dibanding siang hari. Li'annahu khuliqa minal jannati, karena malam itu dicipta dari surga. Wan naharu minan nari, sedangkan adapun siang yaitu dicipta dari neraka. Li'annahu warada fil asari anna fil jannati nuran wa dhulmatan, wa jama'allahu dhulmatal jannati fa khalaqa minhal laila falam tabqa fil jannati dhulmatun. Sudah ketemu mak? Li'annahu warada, karena bahwasanya yaitu telah datang fil asari di dalam hadis, anna fil jannati nuran wa dhulmatan, bahwa di dalam surga itu dulunya ada cahaya dan ada kegelapan. Wa jama'allahu dhulmatal jannati, dan menghimpun oleh Allah akan kegelapan surga. Fa khalaqa minhal laila, maka mencipta Allah daripada kegelapan surga akan malam hari. Falam tabqa fil jannati dhulmatun, maka tidak tersisa di dalam surga oleh kegelapan. Wa jama'allahu nura jahannama, dan menghimpun oleh Allah akan nur cahaya neraka jahannam. Wa khalaqa minhun nahara, dan Allah cipta dari nur jahannam akan siang. Falam yabqa fi jahannama nurun, maka tidak tersisa di neraka jahannam oleh cahaya. Fakulluha dhulmatun, maka seluruhnya neraka itu gelap. Fannaharu mahallul maksiyati, maka adapun siang yaitu tempatnya kemaksiatan. Wallailu mahallul istighfari wal udri wan nadamati, sedang malam hari yaitu tempatnya memohon ampun, memohon maaf dan penyesalan. Wallailu yasturul uyuba wan naharu yakshiful uyuba, dan malam hari itu menutup akan aib-aib, sedangkan siang hari yaitu membeberkan, membuka akan aib-aib. Fallailu sayrul ashiqina ila Allah,
maka adapun malam hari yaitu perjalanannya orang-orang yang rindu kepada Allah. Ya laita awqataha tadumu. Aduh, moga-moga waktu malam ini adalah abadi. Wan naharu suqu ahlil dunya. Adapun siang hari yaitu ngepasarnya penghuni dunia. Wal lailu suqu ahlil akhirati, dan malam hari yaitu pasarnya penduduk akhirat. Masih panjang ya? Wallahu a'lam bishawab. Panjang banget. Tapi masih kita bedah besok. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian tafsir Yasin memasuki pembahasan ayat 36. Ayat 37. Ayat 37 dari 83 ayat surat Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Kata Allah, satu tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia itu adanya malam hari. Kami hapus dari malam akan siang, tiba-tiba mereka itu kegelapan. Artinya malam hari merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Allah menyatakan wa ayatul lahumul lail, malam hari adalah tanda kebesaran Allah, timbul pertanyaan. Menurut agama, yang paling tinggi itu siang apa malam? Begitu. Berdasarkan ayat ini, surat Yasin ayat 37, dalam pandangan agama, bila ada orang tanya al-lailu afdalu amin nahar, tinggian malamkah atau tinggian siangkah? Berdasarkan ayat ini, jawabannya al-lailu afdal. Malam itu lebih tinggi dibanding siang. Di mata agama, malam itu lebih tinggi dibanding siang hari. Ada beberapa data alasan, indikator ketinggian malam dibanding siang. Mana buktinya? Kata kiai kita, malam itu asalnya dari surga. Malam. Sedang siang itu asalnya dari neraka. Asalnya. Jadi ketika Allah ciptakan surga, ciptakan neraka, di surga itu ada cahaya, ada kegelapan. Dulunya waktu Allah menciptakan surga, surga itu ada gelap, ada terang, begitu. Ada gelap, ada terang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan gelapnya surga untuk dipindah ke dunia, jadinya malam. Sehingga di surga tuh enggak ada gelap, yang ada terang terus. Maka disebut yaumul akhir, hari terakhir, hari yang kagak ada malamnya. Itulah surga.
Orang di surga tuh ngapain? Seneng-seneng doang. Capeknya di dunia. Di surga tuh nggak ada yang namanya susah, tuh nggak ada. Orang ngeluh aja nggak ada. Kalau di neraka orang seneng tuh nggak ada. Yang ada orang ngeluh mulu, itu neraka. Kalau dunia ben-ben, baina-baina. Kalau di dunia yang ngeluh ada, yang seneng ada. Begitu dunia. Tapi di surga sudah nggak ada gelap, karena gelapnya dipindah di dunia. Demikian pula siang hari neraka. Jadi neraka itu ketika Allah ciptakan neraka ada terang, ada cahayanya. Nah cahayanya ini, terangnya dipindah ke dunia. Dipindah ke dunia terangnya, jadilah siang hari, sehingga neraka itu isinya gelap semua, wong kagak ada terangnya. Sebagaimana surga isinya terang, wong gak ada gelapnya. Kalau di dunia mah ada gelap, ada terang. Tapi ingat moto hidup, habis gelap terbitlah terang. Jangan habis gelap terbitlah gelap. Cilaka 12. Kalau orang non muslim enggak ngaji, enggak ibadah, di dunianya ujungnya masuk neraka. Itu menurut saya masih mending. Orang non muslim enggak ibadah, enggak sholat, enggak ngaji, lalu berujung nanti masuk neraka, masih mending. Kenapa masih mending? Udah ngalamin seneng di dunianya, udah ngalamin seneng di dunianya. Jadi andai di akhirat enggak seneng, masih mending. Lah kita rumah ngontrak, ibadah kagak, ngaji kagak, di dunia sengsara. Enggak ibadah, di akhirat sengsara. Cilaka 12. Lah rugi sekayang-kayang. Kalau enggak ibadah, kalau mereka enggak ibadah, apartemen punya. Kita juga kalau ditanya tinggal mana, Cipulir, di mana apartemen, sebelah mana, samping ya. Ya begitu. Jadilah kita orang, saudara. Jadi kalau kita orang di dunia udah susah, kalau enggak ibadah di akhirat susah, kerugian besar. Tapi yang dipengeni oleh Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harus diprogram. Di dunia ini kudu seneng kita dengan ibadah, kita kudu senang. Rugi kita kalau enggak senang di dunia. Di dunia sebentar, senang kudu. Kesenangan itu dalam ketaatan kepada Allah. Senang. Itu begitu. Maka rugi kalau kita enggak ibadah, rugi di dunia. Mau ngapain lagi kalau enggak ibadah? Apa yang mau dibanggain? Sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak. Ini bikin bingung sama malaikat. Waktu dikubur kata malaikat, Udin, namanya Udin. Din, saya gebuk,
sianan lo di dunia udah sengsara, masih ya dikubur juga sengsara. Tapi kagak digebuk lo di dunia, kagak ibadah. Tugas saya ini buat gebuk, gua kasihan sama lo din. Begitu malaikat, enggak digebuk, ini udah tugas dari Allah. Dibanding kasihan sama lo, mendingan nurut sama Allah deh, gebuk juga ujungnya. Kalau enggak ibadah, rugilah kita. Kudu ibadah, sayang kita kalau enggak ibadah, rugi. Jadi malam asalnya dari surga, begitu. Siang asalnya dari neraka. 1, 2. Siang hari itu kenapa tinggian malam dibanding siang? 2 alasannya. Sebab di siang hari banyak orang bermaksiat. Ada orang menipu di siang hari di pasar-pasar. Ada orang bohong di siang hari. Ada orang bolos dari sekolah di siang hari. Siang banyak berbuat maksiat. Siang ini banyak maksiat. Di siang hari ini banyak kemaksiatan. Dan malam itu tempat evaluasi. Orang memohon ampun malam. Sampai Nabi bilang, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun mu'minun yas'alullaha ta'ala khairan min amrid dunya wa amril akhirah illa a'tahu iya. Sesungguhnya di malam hari itu ada waktu mustajab. Tidaklah seorang hamba yang mukmin berdoa, meminta, memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, baik urusan dunia, apakah urusan akhirat. Urusan dunia pengen dagang laku, pengen utang beres, pengen anak nurut dan seterusnya. Atau urusan akhirat kita evaluasi diri, bertaubat, memohon nama Allah, maka melainkan Allah bakal berikan apa yang dia minta itu bila bertepatan dengan waktu tersebut. Sebagaimana Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslimnya hadis tersebut. Dan Nabi lanjutin, wa dzalika fi kulli lailah, itu setiap malam, saudara. Maka malam itu adalah tempat di mana kita banyak menyesal sama Allah. Kalau mau nangis malam sama Allah, duduk di sajadah. Saudara bingung mikirin hidup, sampai kapan ini kayak begini terus ini? Sekolah kagak anak, bayaran terus. Mana mau PPKM lagi, isunya mau dicabut, katanya enggak cabut, bingung juga. Ini bagaimana? Saudara bingung, duduk di sajadah. Duduk di sajadah, baca sholawat lama Nabi 3100 kali, 3100, setengah jam. Bacalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad malam, tengah jam. Tidak lebih dari tengah jam. Tapi kalau bunyi melebihlah 45 menit. Sallallahu, sallallahu. Kalau bunyi, kalau bisik tengah jam. Kalau bisik tengah jam. Habis itu ngomong aja sama Nabi dah. Ya Rasulullah, saya ini umatmu, beri syafaatmu. Ini utang banyak, biar beres ini ya Nabi.
Ini Nabi ini toko nggak buka-buka nih, bagaimana ini? Ya Rasulullah, isfa' lana, beri syafaatmu kepada kami. Ngomong aja, biar pakai bahasa Cipulir aja dah, nggak apa-apa. Begitu enak. Malam namanya disebut tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul. Tawassul sama Rasul. Enak ngomong bahasa Indonesia. Dulu di daerah Damaskus ini yang namanya maulid pakai nyalain petasan tuh bukan di kita negeri doang, di luar negeri juga dari dulu ada begitu. Dulu ada di Jerman, di mana, di Inggris, itu orang maulid nyalain petasan, mana gede banget, jatuh kena orang perempuan Kristiani, bocah, bocor palanya, kena petasan gede itu. Petasan bukan kembang api doang. Kalau kita kan kembang api kalau maulid mah. Kalau petasan, kalau ngebesan masih ada, masih. Itu kena dia ngamuk. Ini si ibu nggak terima, diobatin, nggak bisa penyakit ini, nggak sadar. Dia ngamuk apaan? Memperingati kelahiran Muhammad, tapi anak saya ini palanya bocor kayak begini, nggak sadar. Sampai dibawa ke Damaskus, pengobatannya dibawa. Ngamuk tuh ibu, ngomong sama Nabi dengan bahasanya dia, Muhammad, engkau kata-kata orang muslim Nabi, katanya mereka itu lagi pada memperingati kelahiranmu Muhammad. Engkau ini katanya pemberi syafaat, tapi anak saya bagaimana? Memperingati kelahiranmu, anak saya pingsan gak sembuh-sembuh, palanya bocor, saya gak terima. Begitu Muhammad terus saja ngomong sama Nabi itu si ibu. Jadi akhirnya dia ngamuk-ngamuk ini masuk kamarnya. Si anaknya lagi duduk, diusir ibunya, suruh pergi. Muanya suruh pergi anaknya. Sembuh duduk. Ditanya siapa yang ngobatin? Nabi Muhammad datang. Diusap kepala saya. Utuh lagi yang tadinya bolong. Sampai bersyahadat. Si anak bersyahadat, ibu bersyahadat, beberapa dokter yang nanganin bersyahadat. Kita orang nyari syafaat lama Nabi. Malam enak, jangan siang. Malam enak, lebih konsen. Duduk di sejadah, tapi kakinya uratnya pada asem. Namanya asam urat, belonjor nggak apa-apa, udah belonjor aja. Pegang tasbih, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Allah beri pertolongan. Malam tuh tempat di mana kita menyesal. Malam itu di mana kita minta maaf sama Allah, di mana kita beristighfar malam. Bahkan kata Nabi menyatakan dalam hadisnya, innallaha subhanahu wa ta'ala la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membuka kedua tangannya, yakni Allah memberikan pintu ampunan besar di malam hari
agar supaya yang siang hari berlumuran dosa mau bertaubat, marhaba, masih dibuka pintunya. Maka siang adalah tempat di mana orang banyak maksiat, maka malamlah di mana orang banyak bertaubat, beristighfar. Banyakin beristighfar malam, minta ampun nama Allah, minta ampun. Ada kalanya kesulitan yang ada karena terlalu besar pembangkangan kita sama Allah. Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar dari Irak, dari Basrah, Irak, ngaji amat 70 lebih gurunya yang pangkatnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang datang mengeluh kepada beliau, "Tuan, ini payah dagangan saya ini, hancur-hancuran. Mana bahan bukan naik loncat lagi, bahan bukan naik loncat, loncat ya, begitu, begitu. Mana loncat lagi harganya, cabai lagi naik lagi. Aduh, payah ini. Tuan, usaha saya lagi macet." Kata Imam Hasan Basri, "Ente baca istighfar." Bacanya begini, "Astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, innahu kana ghaffara." Ente banyakin. Tamu kedua datang lagi ke rumah beliau ngeluh, "Tuan, saya ini udah menikah, udah 10 tahun tapi belum ada keturunan." Kata Imam Hasan Basri, "Ente istighfar malam ya, bacanya astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, innahu kana ghaffara." Baca yang banyak. Ada yang datang lagi, tamu ketiga, "Tuan, kampung saya nggak hujan-hujan, ini lagi kemarau panjang, payah, panen ndak menjadi, biar hujanlah Tuan." Kata Imam Hasan Basri, "Ente baca istighfar, baca astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, innahu kana ghaffara." Pulanglah pada tamu. Pembantunya dengar nguping kiai bagi amalan, ditegor sama pembantunya. "Kiai ini kiai apa bukan sebenarnya?" Begitu kata yang khadimnya. "Emang apa? Masa semua yang adu dikasih obatnya satu? Yang ono datang kasihnya istighfar, yang ono datang istighfar, semua orang baginya istighfar. Ini bener apa kagak?" Kata Imam Hasan Basri, diri melotot, bener. Ini yang nyuruh Allah dalam Al-Quran di surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ayo pada beristighfar, taubat sama Allah. Bila anda udah taubat dan taubatnya benar, Allah kirim hujan yang tadinya kering kerontang menjadi subur kembali. Wa yumdidkum bi amwalin, dagangan ente bakalan laris kalau demen beristighfar. Wa banin, yang gak punya anak punya anak. Allah yang nyuruh. Karena kita banyak salah sama Allah, maka seretlah ada yang kurang. Maka beristighfar itu membuka pintu kemurahan Allah dan waktu yang terbaik untuk bertaubat, menyesal, minta ampun. Waktunya
malam hari. Emang wa ayatun lahumul lail. 2. 3. Walailu yasturul uyub wan nahar yakshiful uyub. Malam itu lebih tinggi daripada siang. Mana indikatornya? Kalau malam menutup semua kekurangan. Kalau malam, jadi kita orang yang rumahnya kecil, RSSS, begitu, rumahnya kecil, disebutlah rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, ruang tamu dekat, meja makan dekat, tempat kalau kemana-mana dekat. Namanya tempat apa? Iya, RSSS. Kita yang rumahnya kecil ama yang rumahnya gede, kayalah di Pondok Indah, kayalah di Permata Hijau, gede-gede rumahnya, sama aja. Yang rumah gede juga, yang kaya-kaya tuh, kalau malam kira-kira tidurnya melotot apa merem? Saya mau tanya, kira-kira melotot apa merem? Lah kita yang tidurnya di petakan kecil nih, melotot apa merem? Sama. Udahlah, sama aja. Sama. Malah lebih enakan kita. Enggak pakai tikar aja tidur di ubin ngorok ngiler. Kita mah, dia mah enggak pakai AC enggak bisa tidur. Kita mah enggak perlu AC, tidur di ubin aja. Ya Allah. Itu ngimpi dikejar-kejar setan sampai 3 kali. Saking nyenyaknya dia tidur. Enakannya udah. Malam itu menutupi aib dan kekurangan. Malam enak. Malam itu satrul uyub, menutupi kekurangan. Malam. Sementara siang membuka segala kekurangan beda. Dia menak pagi keluar pakai Mercy hitam metalik, full AC, full musik, mana sampingnya cewek cakep lagi. Ya Allah, kita Masya Allah, pagi udah disemprot, mulut bininya udah kayak kaleng rombeng aja, ngomel bulu sama lakinya. Ada yang diomelin begitu tuh, saya curiga jadi begitu. Sampai ada laki kurang bener, itu bininya gara-gara diomelin mulu dia diceburin ke sumur timba. Bininya lama-lama dia bingung juga, ini kan bini gua, biar kata ngomel juga. Dia angkat dari sumur, yang keluar jin, bukan bininya, jin. Kata jin, terima kasih. Itu di bawah ada cewek ngomel mulu, pegel saya. Jin aja kepegang. Begitu, ucapin terima kasih sampai begitu. Enggak apa-apa. Siang emang begitu. Kalau malam, tempat yang paling enak untuk mengadu sama Allah malam. Meleklah malamnya. Jangan tidur mulu, katanya susah kita. Lihat anak muda yang diputusin oleh ceweknya. Karena diputusin oleh ceweknya, malamnya bisa tidur nggak? Hah? Kagak. Kenapa? Susah. Orang lagi susah tuh malamnya nggak bisa tidur. Kita mah kalau siang ngeluh mulu, tapi malamnya ngorok mulu. Itu sih bukan orang susah. Kalau ngorok mau itu sih orang seneng. Kalau kita susah, meleklah malam. Minta sama Allah kurnianya. Ya, minta minimal banda isyadah sebelum tidur. Kalau kita malamnya nggak bisa, kalau tidur malam nggak bisa bangun melainkan subuh,
maka sebelum tidur sholatlah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu ganjaran gede, sama seperti orang yang tahajud pada malam Lailatul Qadar, 4 rakaat sebelum tidur, sholat aja. Kalau kita nggak bisa, biar berbekal kita. Begitu, minta sama Allah. Jangan tidur mulu kalau malam. Katanya susah kalau malam tidur mulu, ngorok. Bangunlah, minta sama Allah. Wes nggak usah baca yang lain-lain dah, istighfar, sholawat yang kita bisa aja. Allah mengerti. Ngomong di sajadah sama Allah, ya Rabb. Ngomong. Kalau kita bingung di PHK mau dagang apa ini ya, usaha apa ini, bingung, ngomong. Habis baca ya sholawat, baca istighfar, ngomong aja, ya Allah, dengan sholawat yang saya baca ini saya bingung, mau dagang apa ini saya ini ya, biar yang barakah ya Allah. Begitu, nanti ada isyarat dari Allah. Jangan kayak teman kita minta, ya Allah saya pengen dagang, laku nggak laku, habis dagang es. Kalau dagang es mau laku habis, enggak laku habis. Gitu, yang benar begitu. Jangan asal minta sama Allah, yang benar begitu. Malam itu satrul uyub, menutupi aib dan kekurangan, sementara siang membuka aib dan kekurangan. 3, 4, malam itu adalah perjalanan yang mengasyikkan untuk menuju kepada Allah. Adanya malam. Bagaimana itu yang namanya orang jadi wali-waliullah? Enggak ada orang jadi wali malamnya tidur, enggak ada. Mesti dia malamnya melek. Nggak bisa. Allah nggak pernah ngangkat orang jadi wali di siang hari, selalu ngangkatnya malam. Orang kalau pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah, malamnya melek. Perjalanan menuju Allah malam. Rasulullah Isra Mi'raj malam. Nabi Musa dapetin Taurat malam. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah malam. Semua malam. Malam itu asyik. Asyik malam itu. Asyik malam itu. Malam itu asyik. Malam itu pendek. Jangan ditambah pendek dengan tidur, bakal rugi kita. Meleklah sebentar, baca sholawat aja, baca sholawat, tak usah banyak. Sallallahu ala Muhammad 3100, nggak usah banyak. Ini pendek amat, ya udah. Kalau pendek amat sholawat nariyah 3100, ya banyak amat. Bagaimana ya? Diajarin yang pendek nggak mau, mintanya panjang. Diajarin yang ini kepanjangan. Ini mau ibadah mau kagak, ibadah aja. Ibadah, jangan tinggal ibadah. Kalau orang demen baca sholawat itu keuntungan terbesarnya 2. Yang terbesar nih 2. Orang yang demen baca sholawat itu keuntungan terbesarnya 2. 1, kalau dia khusyuk pakai adab, bisa didatengin Nabi meski lewat mimpi. Kalau tidak, dia ditarik untuk datang ke Nabi ke Madinah. 2 aja keuntungannya. Kalau enggak didatangi Nabi, dia bakal didorong untuk datang kepada Nabi, ziarah ke Madinah. 2, enggak ada lagi. Dan dua-duanya menguntungkan. Dua-duanya menguntungkan.
mempatri nama Nabi di dalam hati, biar enak. Salawat apa aja dah yang kita bisa. Sampai ada ulama dari Jawa Timur tuh, Sallallahu Muhammad kepanjangan. Baik, ada kiai ngajarin, ente baca Allahumma sholli alaih, segitu aja kata kiai, Allahumma sholli alaih, udah begitu aja. Lebih pendekkan dikit hurufnya kata dia. Begitu. Sampai yang penting kita baca salawat dulu. Bagaimana menghadirkan Nabi Muhammad dalam hidup kita, ini yang paling penting. Enggak ada ibadah lah yang paling nikmat selain baca salawat sama Nabi. Beneran, beneran. Itu begitu. Burung, semua burung bacanya tasbih. Burung, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kicauannya, kecuali satu, merpati. Burung merpati itu yang dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu begitu. Buat lambang merpati, lambang cinta. Itu begitu. Emang karena dia bacanya salawat yang dia baca itu burung. Begitu diceritakan oleh Sayyid Ahmad Balqaid Al-Jazairi, ulama besar. Itu begitu. Baca aja lah. Hidup ini rugi kalau jauh dengan Nabi Muhammad. Rugi. Rugi. Malam itu adalah jalan-jalannya para pecinta dan perindu Allah. Maka kata kiai kita, duhai malam, coba kau tidak siang-siang, biar saya asik-asikan terus dengan Tuhan. Itu begitu. Mereka kalau asik malam, sampai dikatakan ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang-orang yang gemar di malam hari melek percis kayak orang main bola dengan bolanya. Kakinya baru juga sembuh, habis diurut, diajak main bola lagi, main lagi enggak? Main. Ahli malam dengan malamnya seperti ahli sepeda dengan sepedanya. Habis jatuh, main sepeda, diajak jalan-jalan lagi, main lagi. Asik. Malam itu asik. Maka orang-orang yang demen ama malam, ya laitaha tadum, coba malam kau tak siang-siang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya malam, jam 4 pagi menjelang subuh. Itulah malam. Makanya malam lebih tinggi dibanding siang. Dipilih oleh Allah baginda Rasul lahirnya malam. Dipilih buminya untuk lahir Rasul, bumi paling mulianya bumi Mekah. Begitu. Begitu. Emang begitu, saudara. Malam itu adalah perjalanan orang-orang yang rindu dengan Allah. Sedangkan siang hari adalah pasarnya kita orang di dunia. Pengennya siang, begitu. Siang, karena kita bersenang-senang tuh siang. Bersenang-senang siang, jarang malam. Siang dan malam itu adalah pasarnya ahli akhirat. Maka kita ini termasuk pecinta akhirat apa pencinta dunia? Maka jawabannya dalam hati saja. Malamnya melek enggak? Kalau malamnya tidur mulu, pencinta dunia. Kalau malamnya ada melek, pencinta akhirat. Melek bentar, enggak usah repot-repot. Malam melek, minta sama Allah biar dikasih asyik
Ibadah malam itu asik, hening, sepi, enak, begitu, enggak bising. Itu malam, dan di sana nikmat. Malam, wis kita enggak usah repot-repot, baca sholawat saja, apa aja, baca sholawat, yang banyak, enggak apa-apa, yang banyak, begitu. Dan itu adalah dimana kita buat rindu. Orang ngimpi ketemu Nabi lah malam, tidur ngimpi, siang jarang tidur, malam. Maka malam ini penting, malam ini. Sampailah kemudian ulama bilang, man arada as-safa ar-rabbaniyah fa'alaihi bil inkisari fil lail. Siapa orang pengen dapat limpahan barakah dari Tuhan, kebeningan jiwa, ketenangan hidup, ketentraman hidup, maka malamnya melek meski sebentar. Tidak usah lama-lama, melek bentar malam, karena di sana ada kemuliaan, ada kemuliaan malam, begitu. Sampai dicontoh, ada satu negeri ngitung pemilu, pengumumannya malam, ngumuminnya. Ada negeri pengumuman menangnya malam, ada tuh negeri, ada saking tingginya itu ada, begitu saking tingginya malam tuh kayak begitu. Wallahu a'lam. Jangan catat, segini aja dah tuh. Masih lanjut materi kita, baru 4. Ini ada puluhan ini alasan-alasan malam lebih tinggi dari siang. Nanti kita bedah pada materi selanjutnya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik, wallahu a'lam.